Oke. Ya belum? Udah. 1, 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Introduce us from Group B. My name is Rika Putri Fadila and my friend Tiara Putri Cahyaningrum. Today we will present a presentation on the topic the influence of patriarchal culture in forming the concept of the ideal body and body shaming. Okay, first, in the present-day context, patriarchal culture has become a dominant factor in the formation of social norms, including the concept of the ideal body in society. This culture emphasizes masculinity and appearance values that are often unrealistic or unhealthy for the individual. This also causes the phenomenon of body shaming, where someone is judged or degraded based on their appearance. In the current social landscape, patriarchal culture is influential in forming unrealistic ideal body concept and strengthening body shaming practices. This impact places psychological pressure on individuals to meet unrealistic expectations and lead to discrimination and judgment against those who do not adhere to these standards. Next. The cultural impact of patriarchy and body shaming. First, patriarchal culture places women in a vulnerable position to violence and exploitation. Second, women become victims of body shaming due to pressure from the media and society. Third, body shaming is an attempt at dominance that can damage an individual's mental and emotional health. Next, the result 2021 was recorded as the year with the highest number of cases of violence against women, strength-based, namely 338,496 cases. Next, example, data from the National Commission Against Violence Against Women (CATAHU) in 2022 saw an increase in cases of violence against women. Next. Results of discussion: patriarchal culture creates unrealistic ideal body standard and reinforces body shaming practice, negatively impacting individual mental and emotional health. Alternative solution: first, encourage a deeper understanding of the impact of patriarchal culture. Second, effort to change detrimental norms towards a society that is more inclusive and respects diversity. Conclusion: patriarchal culture has a big influence in forming the concept of the ideal body and the practice of body shaming. It is important to understand the negative impact on individual mental and emotional health and take steps to change harmful norms towards a more inclusive society that values diversity. Selamat datang di dunia Selamat datang di dunia. The following video support our title. Enjoy watching. Selamat datang di dunia patriarki. Standar perempuan cantik harus putih, mulus, tinggi, kurus. Sedangkan kalau perempuan punya standar memilih laki-laki dianggap mandang fisik. Kalau perempuan nggak bisa ngasih keturunan, pasti mertuanya sibuk cari mantu baru. Sedangkan kalau laki-laki yang mandul, perempuan harus bisa terima. Perempuan kalau sering keluar malam dianggap cewek nggak bener. Sedangkan laki-laki dianggap biasa. Namanya juga anak laki-laki. Perempuan yang nggak make up dibilang nggak bisa ngurus diri. Sedangkan kalau make up dikiranya mau godain laki-laki.
laki-laki. Senakal-nakalnya laki-laki pasti mencari perempuan baik-baik untuk dijadikan istri. Sedangkan perempuan yang dicap nakal dianggap tidak pantas mendapat laki-laki baik. Jangan pinter-pinter jadi perempuan, nanti laki-laki minder. Sedangkan laki-laki, kejarlah ilmu setinggi-tingginya, nanti perempuan yang ngejar kamu. Perempuan yang bisa nyari uang sendiri disebut kapitalis, sedangkan yang bergantung pada laki-laki disebut materialistis. Setuju? Jangan menutup telinga mendengar fakta, kan memang ini kenyataannya. That's all the presentation from our group. If anyone has question, you can raise your hand. Oke, untuk yang pertama, Ahmad Yakin Naufal bisa mengajukan untuk pertanyaannya. Baik, izin bertanya Mbak, bagaimana budaya patriarki mempengaruhi fenomena body shaming? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab. Terima kasih kepada Mas Ahmad Yakin Naufal. Jadi, budaya patriarki yang menempatkan dominasi laki-laki dan standar kecantikan yang sempit terhadap perempuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fenomena body shaming sendiri. Dalam masyarakat patriarkal, perempuan sering dinilai berdasarkan penampilan norma sosial. Hal ini menciptakan tekanan untuk mencapai tubuh yang dianggap ideal, seringkali melalui cara-cara yang tidak realistis dan merugikan. Body shaming ini muncul sebagai salah satu konsekuensi dari tekanan di mana individu, terutama perempuan, dipermalukan atau dikritik karena tidak memenuhi standar tersebut. Kritik ini dapat berasal dari media, komunitas sosial, bahkan keluarga yang semuanya mungkin dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarkal. Selain itu, budaya patriarki ini seringkali memperkuat peran gender yang kaku yang mendiskreditkan keberagaman bentuk tubuh dan mempromosikan satu tipe tubuh sebagai norma. Tetapi juga laki-laki yang mungkin mengalami body shaming jika mereka tidak sesuai dengan ekspektasi maskulinitas yang ada. Oleh karena itu, untuk mengatasi body shaming memerlukan upaya untuk mendekonstruksi nilai-nilai patriarkal yang mendasarinya dan mempromosikan penerimaan terhadap keberagaman tubuh serta mengurangi tekanan sosial untuk memenuhi standar kecantikan yang sempit. Mungkin itu Mas Naufal. Baik Mbak, terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk selanjutnya, Mbak Sabrina. Baik, sebelumnya izin bertanya, bagaimana cara efektif untuk mengatasi pengaruh budaya patriarki terhadap body shaming? Mungkin itu. Baik, Mbak Sabrina izin menjawab. Mengatasi pengaruh budaya patriarki terhadap body shaming memerlukan pendekatan multi level yang melibatkan individu, komunitas, dan kebijakan yang lebih luas. Berikut adalah beberapa cara yang efektif. Yang pertama, edukasi dan kesadaran. Kampanye pendidikan. Menyelenggarakan kampanye pendidikan yang fokus pada penerimaan tubuh dan keberagaman bentuk tubuh. Ini dapat mencangkup program di sekolah, media sosial, dan komunitas lokal. Yang kedua, pelatihan sensitivitas. Menyediakan pelatihan bagi guru, pekerja sosial, dan pemimpin komunitas untuk mengenali dan mengatasi body shaming serta dampaknya. Yang kedua, penguatan positif. Yang pertama, peran model, mempromosikan tokoh masyarakat dan selebriti yang mendukung keberagaman tubuh dan berbicara tentang body shaming. Yang kedua, konten media, mendorong media untuk menampilkan berbagai tipe tubuh dan menolak standar kecantikan yang sempit. Yang ketiga yaitu perubahan kebijakan. Ada yang pertama, peraturan anti body shaming. Mengembangkan dan menegakkan kebijakan di tempat kerja, sekolah, dan institusi lain untuk melindungi individu dari body shaming. Adapun yang kedua yaitu dukungan psikologis, menyediakan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan mental untuk membantu mereka yang terkena dampak body shaming. Yang keempat, pemberdayaan individu.
Ada yang pertama, dukungan komunitas, membangun kelompok dukungan bagi mereka yang mengalami body shaming untuk berbagi pengalaman dan strategi mengatasi. Yang kedua yaitu mengembangkan diri, mendorong individu untuk mengembangkan rasa percaya diri dan penghargaan terhadap tubuh mereka sendiri melalui kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan keterampilan. Yang terakhir yaitu pemberdayaan perempuan. Yang pertama adalah kesetaraan gender. Mendorong kesetaraan gender dalam sebuah aspek kehidupan untuk mengurangi tekanan patriarkal yang menilai perempuan berdasarkan penampilan fisik. Yang kedua yaitu pemimpin perempuan. Mendukung perempuan dalam posisi kepemimpinan untuk menjadi agen perubahan dalam mempromosikan penerimaan tubuh. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, kita dapat mulai mengurangi dampak negatif budaya patriarki terhadap body shaming dan membangun masyarakat yang lebih menerima dan menghargai keragaman tubuh. Baik, Mbak Sabrina, apakah sudah cukup jawabannya, Mbak? Mungkin cukup, Mbak. Terima kasih. Baik, Mbak. There are mistakes in the presentation from our group. We apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah direkam.